Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5 yang hebat-hebat? Semoga kabar kalian sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Bertemu lagi dengan Bu Nina pada pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, muatan IPA. Tujuan pembelajaran, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Langsung saja yuk kita belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Penyakit sistem pencernaan pada tubuh manusia sangat beragam, mulai dari yang ringan, seperti diare, hingga yang terparah adalah kanker usus. Gangguan pada sistem pencernaan umumnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang kedua, kebiasaan buruk yang selalu menunda BAB. Yang ketiga, kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Penyebab yang berikutnya adalah pola makan yang tidak teratur, pikiran yang terlalu tegang atau stres. Kemudian yang kelima, kekurangan vitamin C. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak mengonsumsi gula. Kondisi ini jika dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Jika dibiarkan, maka gangguan pencernaan berpotensi menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab tersebut. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Yuk, sekarang coba kita bahas mengenai gangguan yang lainnya dalam sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Gejalanya ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Cara mengatasinya dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Selanjutnya adalah penyakit MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya luka pada lambung yang tidak segera terobati. Gejalanya
nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Lalu cara mengatasinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Penyakit sistem pencernaan yang berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Penyebabnya adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Kemudian gejalanya harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasinya dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, mengonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Kemudian yang keempat adalah penyakit diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, maupun parasit. Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Kemudian gejalanya perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau mual, dan muntah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dan penyakit-penyakit yang dapat menyerang pencernaan manusia, maka kita perlu menjaga organ pencernaan kita dengan baik. Ayo, kita terapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, semoga kita dapat terhindar dari segala penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia. Baik anak-anak ibu, untuk tugas dan latihan kalian di rumah, ada pada buku Bu Pena 5A, latihan soal subtema 2, muatan IPA KD 3.3, pada halaman 191, nomor 1-5. Sebagai penutup, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga organ pencernaan dengan baik, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi dan tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.